Anda bilang Yesus itu Muslim. Pertanyaan saya, Islam itu apa? Kemudian Saya sudah kau jelaskan. paparkan. Oke, begini saja Uni. Di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat syahadat. Mohon maaf ya, Di setiap pengajaran mereka. syahadatnya Nabi Muhammad yang lu percaya sebagai nabi itu berbeda, dan saya juga tidak pernah menemukan bahwa Enggak, Muhammad itu tunggu. bersyahadat. Yang mengajarkan agama Islam di sini aku, bukan kau. Pertanyaanku, di mana Allah perintahkan Nabi Musa bersyahadat atas nama Nabi Muhammad? Saya Di mana datang untuk dalilnya? mengkonfirmasi. Makanya saya jelaskan. Kalau kau mau konfirmasi banyak diam, aku yang menjelaskan, bukan kau malah banyak bicara. Dari tadi kau yang banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mbah bukan Muslim. Yesus yang mati digantung di kayu salib itu bukan orang Islam. Itu orang terkutuk. Jadi Yesus yang Muslim mana satu? Anak Maria. Yesus. Apalagi? Yesus Muslim, sekejap kau kata Yesus terkutuk. Iya, karena banyak Yesus dalam kitabmu, Dek. Ada Yesus yang Muslim, ada Yesus yang terkutuk. Yesus yang Muslim adalah Yesus yang mengajarkan Tuhan itu hanya Allah dan mengajarkan untuk ikut kepada Allah. Dialah Yesus yang Muslim. Yesus yang terkutuk adalah dia yang mati digantung di kayu salib, yang kalian jadikan sembahan setiap tahun, tiap minggu kalian rayakan ulang tahunnya. Tiap tahun. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Di mana Yesus kata Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau tengok di terjemahan Malaysia dan di terjemahan Indonesia. Tuhan kalian orang Kristen Malaysia dan Kristen Indonesia, Tuhan yang diperkenalkan Yesus namanya Allah. Itu Allah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Tuhanmu. Allah Bapa. Iya, bapak-bapak Tuhanmu. Laki-laki dia. Yesus mengatakan Allahnya adalah Bapa. Iya. Saya sudah dengarkan penjelasanmu. Berarti bapaknya Yesus itu laki-laki, punya alat vital laki-laki. Jadi bagaimana Yesus jadi Muslim kalau dia percaya Saya kepada tanya, Allah Bapa? saya sepakat kalau Tuhan yang kau sembah itu Tuhannya bapak-bapak. Tenang. Iya.
Saya katakan nanti Yesus sembahanmu bukan Islam. Asal kau jawab dulu, apakah Tuhan yang kau sembah itu punya Tuhan yang bapak-bapak? Yang saya tanya, di mana Yesus kata Tuhannya Kenapa adalah kau tidak Allah jujur? Subhanahu wa Ta'ala? Tadi kau bilang Tuhannya Yesus bapak-bapak. Setelah aku konfirmasi ulang, Yesus apakah bukan Muslim. iya kalau Tuhan yang kau sembah bukan Muslim yang terkutuk? Jadi Yesus yang Muslim mana satu? Yesus yang Muslim adalah Yesus yang memperkenalkan Tuhan itu namanya Allah dalam terjemahan LAI dan terjemahan Malaysia. Di mana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana? Kau waras kah? Di sepanjang LAI semua nama Tuhan itu adalah Allah. Itu merujuk kepada Bapa, Bapak-bapak Tuhan kau. bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bapak siapa Tuhanmu? Bapak siapa? Bapak yang mana? Berjenggot dia. Tidak pernah Yesus kata Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini orang ini kalau ditanya ngomong cerot-cerot kau? Ditanya Tuhan kau bapak-bapak atau enggak bisa kau konfirmasi. Aku cuma pengen tahu, kalau kalian bilang Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu bapak-bapak tua, ya udah nggak usah bilang dia Islam. Bapak-bapak tua, akui saja. Oh ya, Tuhannya Yesus itu bapak-bapak. Udah clear. Oh berarti bukan Islam dia. Penyembah bapak-bapak berarti. Berarti bukan Islam. Udah kan gampang kan sama aku. Sama aku tuh gampang win-win solution. Nggak ribet sama aku itu loh. Sama aku tuh nggak usah kayak kita tuh debat. Nggak. Aku akui aja. Baik kalau gitu Tuhanmu bukan Allah. Iya nggak apa-apa. Tuhanmu bapak-bapak. Ya akui dulu tapi biar jelas. Ini ngaku Tuhannya bapak-bapak tapi nggak mau mengakui Tuhannya laki-laki. Nggak konsisten kau. Mending kau kayak telur. Jadi telur aja kau lah. Bisa dimakan. Jadi orang kau nggak ada gunanya. Dia yang bilang Tuhannya bapak-bapak. Dikonfirmasi nggak mau mengakui. Kenapa kalian nggak jujur sama diri kalian? Minimal tuh konsisten lah. Iya, Tuhanku bapak-bapak. Apa kau ripa? Oh ya udahlah bang kalau gitu. Gak usah kita debat. Nah bagus lah kalau gitu. Ya clear. Ini Tuhan saya bapak-bapak. Tapi bukan bapak-bapak. Tuhan saya bapak. Tapi bukan bapak-bapak. Apa kau itu? Jelas kau? Tumbuk kita yuk. Tumbuk kita. Mau aku bertumbuk sama kau. Kalah pun gak ada gunanya. Menang pun gak ada gunanya. Udah aku buang ingusku. Kalau aku buang ingusku ada setan dalam lubang hidungku. Kau kalau aku buang ingusmu Tuhan serak. Udah ada aja. Selamat pagi, Uni. Pagi Uni, pagi. Buka kameramu dulu. Nggak apa-apa ya, nggak pakai baju. Sorry aku karena belum. Pakai baju lah dulu, nggak sopan kali. Walaupun ini bukan room akademis, wajib kau pakai baju. Pengen kau nggak pakai baju? Pakai bajumu. Ya, cukup ya gini ya. Pakai bajumu. Ya, kenapa kok kau bilang Yesus terkutuk Uni? Ya dalam kitabku tertulis begitu. Oke. Bentar ya. Pakai bajumu dulu, nggak sopan kali ini orang ini. Nggak ada adab kali ini. Wait. Inilah aku bilang. Pakai bajumu dulu. Uni, waktu kau Yang lain, bentar. Yang lain maaf ya. Untuk 1 jam pertama live streaming saya nggak naikin orang lain. Live streaming pertama, saya hanya mau menghadapi teman-teman Kristen dengan pertanyaannya sendiri. Live streaming pertama, kalian harus maklum, pahami ya. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi algoritma. Algoritma TikTok itu kalau terlalu banyak orang di atas, maka nanti terdeteksi memancing keributan. Jadi biarkan orang Kristen itu fokus ke saya. Ya, biar saya fokus sama mereka. Oke? Jadi teman-teman Islam jangan minta naik dulu. Saya nggak naikin. Oke, silakan Dulos. Di sini tujuanmu naik ke atas ngapain? Mau mempertanyakan ini saya kan? mau menggugat perihal klaim daripada Uni dan mungkin beberapa teman muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Islam. Sekarang saya boleh tanya Yang mana dulu nih? Yang Islam atau terkutuk nih? Yang mana mau kau bahas Yang nih? Islam dulu aja, yang Islam dulu. Oke, yang Islam. Kalau yang Yesus terkutuk nanti panjang ceritanya kita. Jadi saya mau ke
fokus yang Anda mengatakan bahwa Yesus itu Islam. Sebenarnya ini gini, Islam itu apa nih? Coba. Islam itu adalah sistem kepercayaan yang dari Tuhan, Tuhan yang benar. Sejak yang membuat kapan? manusia. Sejak kapan dan Sejak syaratnya sebelum apa? sejak sebelum Adam ada, syaratnya adalah percaya kepada Tuhan itu sendiri dan percaya kepada Nabi yang diutus. Siapapun nabinya, mau Isa, mau Musa, asalkan seperti Bani Israel. Musa membawa Islam kepada Bani Israel. Jadi orang Islam di zaman Musa harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Musa sebagai Rasul. Di zaman Abraham juga begitu, di zaman Yesus juga begitu, di zaman Nabi Muhammad begitu. Jadi syaratnya itu mutlak. Mereka harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi yang membawa ajaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Jadi saya rasa waktu kau dengan Bung Haka itu menurutku itu adalah orang-orang terpelajar ya. Nggak ada urusan Nggak, maksudnya itu. begini, Sekarang aja. Maksudnya saya Sekarang aja, berharap lanjut. Unirifa juga orangnya harus adil dalam diskusi. Saya gini ya dulu ya. Saya bukan orang yang gampang diintervensi siapapun. Saya akan menghadapi siapapun sesuai dengan orangnya. Kalau kau di sini nggak beradab, lalu kau minta aku beradab, ya nggak mungkin. Saya Kau saya tunjukkan tidak saja. beradab. Oke, langsung aja ke poinnya jelas. Nggak usah Oke. panjang lah dulu. Tadi Anda bilang Yesus itu Muslim. Pertanyaan saya, Islam itu apa? Kemudian Saya sudah kau jelaskan. paparkan. Oke. Begini saja Uni. Di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat syahadat. Mohon maaf ya, Di setiap pengajaran mereka. Syahadatnya Nabi Muhammad yang lu percaya sebagai nabi itu berbeda, dan saya juga tidak pernah menemukan bahwa Muhammad itu bersyahadat. Tunggu. Yang mengajarkan agama Islam di sini aku, bukan kau. Pertanyaanku, di mana Allah perintahkan Nabi Musa bersyahadat atas nama Nabi Muhammad? Saya Di mana datang untuk dalilnya? mengkonfirmasi. Makanya saya jelaskan. Kalau kau mau konfirmasi banyak diam, aku yang menjelaskan, bukan kau malah banyak bicara. Dari tadi kau yang banyak bicara. Dengar. Silakan. Tidak pernah ada kewajiban para nabi itu bersyahadat atas nama Nabi Muhammad karena mereka sendiri adalah nabi. Maka seperti Nabi Musa itu diajarkan untuk bersyahadat bukan atas nama Nabi Muhammad karena dia aja nabi. Contoh, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, itu adalah syahadat, kesaksian. Kesaksian daripada Moses yang diajarkan kepada Bani Israel menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Dengarkan baik-baik. Dan tidak ada pernah perintah bahwa Musa ajarkan syahadat atas nama Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW itu adalah nabi bukan khusus, tapi secara umum untuk manusia setelah zamannya, dan itu seluruh manusia. Beda dengan Moses. Moses diutus untuk Bani Israel, maka Bani Israel diperintahkan untuk percaya kepada Allah yang diperkenalkan oleh Musa alaihissalam dan wajib percaya kepada Musa alaihissalam. Ya, nah sekarang kutanya sama kau, kalau kau menggugat Yesus itu Islam, pertanyaanku adalah apakah Yesus percaya kepada satu sistem agama tertentu? Silakan kau jawab. Atau buat kesimpulan seperti itu. Konklusi Saya seperti sudah itu, menjelaskan. Kau kalau mau membantah pakai data. Boleh Di nggak? sini Kamu kan ngomong. Saya Di mau ngomong sini juga. saya menjelaskan, kau Boleh, kan? bertanya balik. Boleh, kalau kau sudah berani buka kamera gini, kau juga harus berani ditanya pertanyaanku. Iya. Kalau Makanya kau gini, pertanyaanku nggak kau jawab. Di mana Yesus pernah naik haji? Yesus pernah melakukan apa yang dilakukan oleh ritual-ritual Islam pada umumnya? Oke, saya Di jawab. mana? Di dalam kitabmu, Yesus Tunjukkan. sholat. Yesus sholat. Yesus sujud kepalanya, nggak ada. Yesus angguk-angguk di gereja gini, nggak ada, nggak pernah. Yesus itu sholat, dia sujud kepalanya ke bawah. Rifa, Jelas. kau jangan Kutanya sama bikin kau. angguk-angguk dulu. Iya, kutanya kau, Yesus berdoa tangannya gini atau tangannya seperti kami? Menurut kau seperti apa? Mana nggak ada lah, masa kau nggak Uni, tahu? saya Sini kasih tahu sama kau ya. Sini aku tunjukkan ke data. Dengar dulu. Jangan kau tenang satu-satu. Kau di sini bukan, nggak layak kau debat sama aku. Kau di sini cuma kau gila ajarkan. kan? Takut dibongkar kau, takut dibongkar. Bongkar apa kau, bapak kau bongkar sini, turun kau setan. Kau pula mau bongkar, Takut. gigi kali aku. Pendeta kau aja nggak takut aku. Jadi aku tunjukkan sama kau. Kau tunggu di bawah, nanti kau naik lagi ya. Mengganggu kau. Yesus melakukan semua ritual apa yang Islam lakukan. Contoh, Yesus menengadah tangan. Kau gini doa. Yesus mengajarkan gini, kau kayak gini doa. Yesus kayak gini, kau kayak gini. Sama kau dengan Yesus. Kau beda agama dengan Yesus. Kau nyembah uclim kau. Nih. Aku pula mau kau ajarin. Nih. Tengok ya, bagaimana Tuhan kau berdoa. Kayak Kristen di gereja, joget-joget. Ada. Ada Yesus angguk, geleng-geleng, nggak ada. Ya, kalian ini. Nah, kita tengok teman-teman ya. Pertama, teman-teman, yang mengajarkan doa mengangkat tangan itu bukan cuma Yesus, tetapi seluruh nabi dalam kitab mereka. Kita baca Nehemia pasal 8 nomor 6. Ezra berkata,
pujilah Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih, kitab kau yang bilang Allahu Akbar. Lupa kau mungkin, ya. Jangan aku yang kau ajarkan Bible ya, karena aku lebih tahu daripada kau. Nih, Ezra berkata, pujilah Tuhan, Allahu Akbar, bukan Yesus Akbar. Mana ada Yesus Akbar? Allahu Akbar di sini, Nehemia pasal 8 nomor 6. Seluruh rakyat mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menjawab, amin, amin. Ada tangannya dilipat kayak kalian, Kristen. Hah? Yang ngajarkan kau berdoa tangan dilipat siapa? Hah? Siapa ngajarkan kau tangan kau berlipat gini? Orang berdoa meminta, kau gini kau. Ada kayak gini, minta sama Tuhan. Itu betul aja kau, ya. Pertama itu. Yang kedua, Keluaran pasal 17 nomor 11. Selama Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tapi kalau Musa menurunkan tangannya, orang Amalek. Nih, angkat tangan. Nggak ada gini tangan. Didekat gini. Apa itu? Ya, kita lihat nih. Ya. Mazmur 28 ayat 2. Dengarlah permohonanku bila aku berteriak minta tolong dan mengangkat tanganku. Ada mengangkat tangan kayak gini. Hah? Ada kayak gini. Hah? Gini. Juga. Ada kayak gini. Mengangkat tangan kayak gini. Ada diajarkan. Apa itu? Semua para nabi berdoanya nih kayak gini nih. Mengangkat tangan. Meminta kepada Tuhan. Kalian Yesus Tuhan kalian aja minta angkat tangan kayak gini. Nah. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana kemudian Yesus mengangkat tangannya. Ini Dewa Solomon nih, ya. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 54. Demikian Salomo berdoa sambil berlutut di depan misbah dan dengan tangan ditengadahkan. Nenek siapa yang ngajarin kau berdoa kayak gini? Nenek mana yang ngajarin? Atau siapa yang ngajarin kau gitu? Sambil joget-joget kayak gini nih, dilepat tangannya. Hah? Kayak gini, Salomo meminta begini menegadah tangan kau. Islam begitu. Kau tanya pula ritual. Banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh umat Islam itu justru dipraktekkan sama Tuhan kau. Nih, Lukas 24 ayat 50. Setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Disitulah ia mengangkat. Kayak gini dia ngangkat tangannya. Hah? Kayak gini Yesus ngangkat tangannya berdoa. Hah? Kayak gini. Mana ada? Ngangkat tangan tuh ya kayak gini. Ya Tuhanku. Tuhan kau aja memohon sama Tuhanku. Kau di sini jangan gini ya. Orang yang diizinkan dialog dua arah dengan saya adalah orang yang baca literasi. Kalau kau hanya orang awam, saya tidak bersedia dialog dua arah. Saya hanya mau menjawab saja. Kenapa? Itu ngerendahin saya. Merendahkan kalian juga. Masa orang awam mau dialog sama saya? Sia-sia dong. Saya selama ini belajar bertahun-tahun. Ternyata lawan debatnya adalah orang awam. Yang bener aja lah. Gak boleh, agama saya gak ngajarin gitu. Agama saya ngajarin kalaupun kita mau bertarung, cari lawan setimpal. Ya, lawannya harus setimpal. Gak boleh lawannya itu di bawah kita, karena itu zolim. Ya. Ada orang kayak kau gak pernah belajar, cuma masuk sekolah minggu, tiba-tiba mau mendebat aku tentang kekristenan. Daripada kau kumpulkan seluruh nenek moyangmu, diuji ke Kristennya, pandangan Kristennya, aku lebih menguasai Biblemu daripada seluruh nenek moyangmu dikumpulkan. Pasti itu, aku bisa buktikan itu. Berjamin, aku yang buktikan sendiri nanti. Kumpulkan nenek moyangmu semuanya. Ya, kau di sini dulu, kau di sini nggak sama. Ini Komal nggak sama dengan Komal lain. Komal di sini. Rifa, sebenarnya saya sudah fair loh. Saya dengarkan kamu, tapi kamu di sini, kutanya gitu. sama kau. Kau di sini mau dua. Simple, gitu loh. Kau di sini mau dua arah nggak sama aku? Mau dua arah? Boleh dua arah. Oke, aku tanya sama kau. Buku apa yang kau baca? Saya banyak. Ya saya tanya, apa buku yang mau kau jadikan referensi? Penulisnya. Saya mau tanya sama kau, apa buku yang kau baca terkait tema Yesus? Apa bukunya? Di depan saya ini ada Alkitab dan juga Al-Quran. Saya nggak tanya di depan kau apa yang kau baca. Yang kau baca. Saya baca Alkitab. Kayak gini kau mau diskusi sama aku. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Dalam kitabmu santai, ya, oke. Aku mau tanya dulu ya. Kalau kau memang betul-betul membaca, buktikan dulu. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Kalau kau menolak Yesus itu Islam, aku mau tanya dalam kitab kau, apakah Tuhan kau yang bernama Yesus itu ikut satu sistem kepercayaan tertentu? Silakan kau jawab. Ya, dia mengikuti Yahudi, Judaism. Oke, kau tunjukkan sama aku, adakah agama Yahudi dalam kitab kau? Tunjuk sama aku.
Adalah mereka memiliki Ya mana kepercayaan Yahudi. Ya mana di ayat berapa dikatakan Gini ada loh, agama Yahudi? kalau teman Islam itu kenapa Di diajak diskusi mana hanya bisa bertanya, dikatakan Rifa? ada agama Yahudi? Saya menggugat di mana kau Di bilang Yesus mana Islam? agama Yahudi Tapi dituliskan nggak di bisa kau kitab jawab kau? itu Di loh, nggak mana bisa kau agama jawab. Yahudi Nggak bisa dituliskan di jawab agama kau? kau. Di mana agama Yahudi? Kau tanya sama nenek kau dulu di bawah ya. Kau tanya sama nenek kau, Nek, di ayat berapa agama Yahudi ada, Nek? Aku mau debat sama Seripa membuktikan kalau Tuhan kita itu agamanya Yahudi. Kau tanya dulu nenekmu dulu, baru kau naik ke sini. Kau mau menggugat tapi kau baca kitab kau aja kau nggak tahu di mana di kitab kau ada agama Yahudi. Impi kau. Turun kau di bawah, nggak layak kau ada di sini. Yang di sini yang naik adalah orang yang diajak berpikir, merenung dan jujur. Kalau kau mau debat-debat kusir, kau pergi ke room lain, bukan tempatku kau. Ya, nggak ada waktuku dibuang buat kau. Ya, teman-teman yang naik ke atas ini adalah orang Kristen yang betul-betul punya literasi, mampu membantah saya. Bukan cuma klaim aku bantah kau, tapi giliran ditanya balik mencret. Silakan. Warso. Kalau agama Islam di kitab kau ada, ya, agama Islam di kitab kau ada. Kutunjukkan Yesus mengatakan agama Islam nih. Ya, nih. Ya, kalau aku bisa menjawab, jadi pertanyaan yang kuajukan kepada kalian itu biasanya aku bisa jawab. Contoh, kalau di kitab kau tidak ada agama Yahudi, aku pastikan di kitab kau ada agama Islam nih. Nih ya. Kutunjukkan sama kau kalau Yesus meninggalkan agama Islam. Yohanes pasal 14 nomor 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa kata Yesus? Ada Yahudi ku tinggalkan bagimu? Tidak. Salam. Islam, salam. Islam itu dari kata salam. Yesus mengatakan Islam ku tinggalkan bagimu. Ini Yesus mengajarkan Islam. Sejak kapan pula Yesus mengajarkan Kristen? Kristen itu ajaran Paulus. Ya. Itulah kalian itu umat terjemahan yang nggak ngerti bahasa asli kitab kalian. Yesus itu bukan orang Yunani, nggak mungkin dia pakai bahasa Yunani ngomong, nggak mungkin dia berkata, Eirene, nggak ada gitu, nggak mungkin dia, ya, Eirene apimi, nggak mungkin. Nenek kau kiper, nenek kau wasit, nggak mungkin ya. Kau tanya sama nenekmu itu, Yesus pakai bahasa Yunani itu pakai bahasa Aramaik, pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Ibrani. Maka kalau dia pakai bahasa Ibrani, dia berkata, Aslam tuh. Aku tinggalkan keselamatan bagimu. Aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Aslam. Dia perintahkan orang untuk tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Aslam. Itu Yesus. Tuhan kalian aja ngajarin Islam. Kau menyembah Uclim. Sakit hatimu menyembah Uclim. Siapa suruh kau menyembah Uclim? Ya, kalau kau nggak bisa buka kamera, kau cuma boleh bertanya ya, Mendia. Di sini bukan tempat Kristen menjajah roomku. Ya, penjajahan itu sudah lama dihapuskan, termasuk kalian ya. Nggak ada hak kalian mau menjajah aku. Kalau kalian di sini mau bertanya, bertanya aja. Nggak ada hak kalian itu mau ngajarin aku tentang Kristen. Aku lebih paham Kristen daripada kalian. Aku pastikan itu. Kau baru belajar Kristen kemarin sore, mau ngajarin aku tentang Kristen. Kutanya di mana ada agama Yahudi, di dalam gagap kau di kitab nggak ada. Kau bilang pula Yesus itu agamanya Yahudi. Sejak kapan Yahudi adalah sistem kepercayaan? Yahudi itu adalah etnis. Yahudi pula dibilang sistem kepercayaan. Siapa yang ngajarin Yahudi? Siapa yang ngajarin agama Yahudi? Nenek kau? Nenekmu? Siapa yang ngajarin agama Yahudi? Coba kalian Kristen jawab pertanyaanku di bawah. Sebutkan satu tokoh Biblika, Bible yang ngajarin agama Yahudi siapa? Yahudi kau bilang agama. Yahudi itu etnis. Dari kata Yehuda. Di antara anak Bani Israel. Ya. Bertanya aja kau Ferry. Bertanya aja pertanyaanmu. Apakah Yahudi itu bukan agama? Bukan. Yahudi itu adalah etnis yang kemudian dipakai menjadi nama agama untuk sekarang. Jadi dulu orang nggak tahu ke agama Yahudi karena memang bukan agama dan tidak dari Tuhan. Boleh saya tunjukkan data bahwa Yahudi itu adalah agama? Ya kau tunjukkanlah data. Bentar ya. Ya. Saya tunjukkan, Mbak. Tunjukkanlah. Ini seru nih teman-teman, biar kita tahu. Kalau ternyata, kau tunjukkan sama aku. Ya, bentar ya.
Bentar ya, saya tunjukkan. Jadi orang-orang Kristen ini teman-teman, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti asal kata bahasa di kitabnya. Kenapa? Karena mereka tuh cuma punya terjemahan. Mereka tidak mengerti asal kata Yahudi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah agama. Teman-teman, Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Ada dua kata. Kalau merujuk kepada Judaism, itu merujuk kepada kata Judea, sebuah daerah di mana ada etnis Yahudi di dalamnya. Kemudian menjelma menjadi nama sebuah agama. Dan waktu Yesus di dunia, agama Yahudi itu nggak ada. Yahudi sebagai nama agama itu baru muncul kemudian, ya. Dan itu tidak pernah dideklarasikan oleh Tuhan manapun dan nabi manapun. Ya, tidak ada nabi yang mengajarkan agama Yahudi. Nabi Oke, bisa apa? Interupsi Mbak, boleh? Oke, Kau saya tunjukkan baca. data. Ya, boleh saya bacakan? Kau atau saya tunjukkan buka? nggak bisa. Kau bukakan datamu. Ya, saya mau baca ini datanya. Kau Boleh? bukakan. Tadi kau bilang saya mau tunjukkan data. Itu beda. Menunjukkan data dengan membacakan data beda. Bahasa Indonesia aja kok nggak lewat. Ya, oke. Bentar saya open cam ya. Kenapa orang Kristen ini kok kayak gini kali kalau diskusi ya? Orang tuh kalau seandainya berani menunjukkan kebenaran langsung tunjukkan. Ini. Oke, saya baca di Al Jazeera ayat 16 dulu ya. Oke, ya. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Ayat 17 ya. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh Tuhan akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Nah, ini. Terus? Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat aturan dari agama itu. Apa itu agama itu ya? Merujuk Apa pada namanya? ayat 16, agama Yahudi. Mana? Judaism. Mana agama Yahudi di situ? Ini. Di mana Nabi Kemudian Muhammad kami diajarkan jadikan- mengikuti agama Yahudi? Buka ini. besar-besar. Buka besar. Mana? Mana? Coba kau mundur. Kemudian Oke, kami lah. jadikan, jangan mundur. Kami jadikan Mundurkan. Mana? Kami jadikan engkau Muhammad mengikuti agama Yahudi. Mana? Ini Penipu. ini Mana? agama apa? Mana agama Yahudi? Mana agama Yahudi? Mana agama Yahudi? Ya mana agama Yahudi? Kristen, jangan nipu depan saya. Mana? Dan sungguh kepada Bani Israel telah kuberikan kitab Taurat, betul. Muhammad disuruh perintah Mana mengikuti agama? Ya mana agama Yahudi? Mana? Ayat 16, baca Coba kau 16. bacakan paragrafnya. Saya baca ya. Dan Saya baca sungguh ya, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab kepada Taurat. Bani Israel kami berikan kitab Taurat, Terus? kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami Terus? bahkan melebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Terus? Kemudian Mana? ayat Mana 17. agama Yahudi? Mana Bentar. agama Yahudi? Dan kami berikan kepada mereka keterangan yang jelas. Ini Urusan agama. Nah, ini Ya, agama apa? Dan kami Agama berikan apa? kepada mereka keterangan yang jelas tentang Agama urusan apa? agama. Ya agama apa? Yahudi itu agama apa? Bro? Agama. Mana agama Yahudi? Orang Yahudi Mana itu di situ agama Yahudi? Judaism. Mana? Mereka beragama Musa Judaism. agamanya Islam. Dan Sejak Muhammad- mana? Muhammad Di mana? diperintahkan mengikuti Makanya aku agama. bilang Kristen kalau nggak membohongi publik nggak bisa kemuliakan nama Tuhan kau. Kenapa? Kalian itu memang begitu. Ajaran kalian itu adalah ajaran berdusta dalam segala hal. Terang-terangan kau di depan 800 orang kau membohongi orang. Kau nampakkan penipuan kau. Kau bilang ada agama Judaism dalam Quran. Sejak kapan agama Judaism ada? Judaism itu berasal dari kata Judea. Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Kau pikir Yakub itu beragama Yahudi? Yakub itu punya anak 12 orang. Salah satu anaknya bernama Yehuda. Kau pikir seluruh orang Bani Israel itu Yahudi? Hantu, Musa itu bukan Yahudi, dia Lewi. Gak tahu malu kau, Kristen penipu. Demi menghinakan agama kau yang gak diakui oleh orang Yahudi, kau berdusta tentang kitab kami. Mana ada di Quran agama Yahudi? Tidak ada satupun agama kecuali hanya Islam dalam Al-Quran itu.
Agama itu tidak pernah banyak. Agama itu cuma satu. Karena agama sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan hanya satu, Islam. Agama Yahudi. Nipu kau. Agama apa? Agama Yahudi di dalam Quran. Sudah terang-terangan mana agama Yahudi. Ini kan agama Pak Diman Israel. Berarti agama Yahudi ini. Nenek kau. Kau pikir Simeon agamanya Yahudi? Ruben agamanya Yahudi? Yahudi itu keturunan dari Yehuda. Judea itu orang yang tinggal di Judea. Kalau Judaism itu nama kepercayaan sekarang yang merujuk kepada orang-orang yang etnisnya ada di Judea. Belajar kau. Kalau Yahudi itu adalah orang-orang yang mengklaim pengikut Musa dari kalangan Judaism, dari keturunan Bani Yehuda, dan tidak semua Bani Israel Yehuda. Nenek kau wasit. Sejak kapan pula Musa itu Yahudi? Musa itu keturunan Lewi. Kalian Kristen ini itulah kalian ngerampok kitab orang, suka-suka bapak moyang kalian menerjemahkan kitab orang. Ngaku pula Tuhan yang Musa Tuhan kau. Sejak kapan Musa nyembah orang? Memfitnah Musa aja kau. Musa pula nyembah orang. Sejak kapan Ibrahim nyembah orang? Memang tukang tipu kalian ini. Heran aku di room saya ini Kristen itu yang tadinya mendomba diajak jadi orang, yang tadinya suka nipu disuruh untuk jujur di room ini, yang tadinya tidak berpikir diajak berpikir di sini. Ini tempatnya. Ada pula agama Yahudi di Quran. Mana? Nenek kau pendusta. Itulah aku bilang, janganlah kebanyakan makan babi. Kebabi-babian kau nanti, Dek. Terang-terangan dia tipui kita depan kita. Agama Yahudi katanya. Kalian udah melihat kelakuan si Ferry Sawa ini dari dulu memang begitu. Kalau nggak nipu, kalau nggak tantrum, kalau nggak berbohong. Karena mereka tidak ada dosa berbohong dalam segala hal ya. Ada dalilnya itu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi kalau dusta untuk memuliakan agama mereka diizinkan, nggak masalah bagi mereka. Dalilnya ada, itu dicontohkan oleh Paulus. Halo Sabiandi. Halo Sabiandi. Agama Yahudi di kitab kau aja nggak ada agama Yahudi, di Quran pula kau mau bilang ada agama Yahudi. Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Tuhan kau agamanya Islam, makanya kau penyembah Uclim. Kalian itu nggak tahu malu, kalian merendahkan orang Islam. Tuhan kalian aja Uclim, Oten nyembah Uclim. Kalau nggak bohong gitulah Pak. Mereka ini agama apa lah agama ini ya yang mengizinkan manusia berbohong dalam segala hal. Aku kalau bakalan jadi pendusta kayak si Peri itu, lebih baik aku nggak beragama guys. Kalau agama membuat aku jadi pendusta, aku nggak akan beragama. Berdusta untuk menyebarkan agamanya itu agama iblis. Kalau ada suatu agama yang untuk menyebarkan agama itu harus berdusta, itu dari iblis teman-teman, nggak mungkin dari Tuhan. Iblis itu, iblislah yang menjadi bapakmu. Eli Warni, perkenalkan nama dan agamanya. Assalamualaikum, saya agamanya Islam. Di bawah ya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasula Sido. Halo, Pasula. Ya, maaf Mbak Uni, saya Muslim, turunkan aja. Ya. Daniel. Halo. Ya, selamat siang, selamat pagi. Iya. Ya, Daniel, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke room ini. Nama saya Daniel, agama saya Kristen. Tujuan naik ke sini apa, Dek? Maksudnya itu yang judulnya gimana?
buka, ada Bible nggak di sampingnya? Nggak ada. Ada handphone satu lagi? Nggak ada, saya lagi di tempat kerja. Udah, saya tunjukin ke kamu ya. Justru saya tanya sama kalian sebagai Kristen. Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, saya akan bacakan ayatnya dan saya akan perlihatkan kepada Anda. Dan saya ingin tahu Anda bagaimana cara memahami ayat ini menurut Anda. Jujur saya nggak ngerti. Ya, karena saya kan bukan Kristen ya. Saya tidak ngerti, tapi saya dapat tangkap secara bahasa Indonesia. Di sini dikatakan kalau Tuhan kalian terkutuk, dan ini menjadi pertanyaan bagi saya. Makanya saya bikin judul ini supaya kalian menjelaskan ke saya. Ini saya ambil dari situs Sabda, Galatia pasal 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini adalah dalil di kitab Perjanjian Lama yang dikutip oleh Paulus ketika menuliskan surat di Galatia. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, siapa sih orang yang dikatakan terkutuk di kayu salib ini? Menurut Anda? Setahu aku yang disalib itu bukannya Yesus aja ya? Berarti hanya dua orang itu. Yesus nggak terkutuk. Berarti cuma dua orang. Berarti ayat ini merujuk kepada dua orang itu, bukan kepada Yesus. Konteks ayat ini. Tapi kan sebelum-sebelumnya bukannya salib itu tempat penjara ya? Anda belajar sejarah kekristenan nggak, Dek? Nggak, Uni gini. Uni sangat menghargai Anda. Uni tidak merendahkan Anda. Uni mau Anda itu dapat ilmu di sini, bukan direndahkan. Hak suaranya diizinkan, asal tidak mengganggu jalan diskusi kita, oke? Uni mau jadi teman diskusi aja. Uni nggak mau sok ngajarin kamu aja. Tapi Uni mau jujur nih. Uni sudah 7 tahun belajar kekristenan. Walaupun tidak semua Uni pelajari, tapi setidaknya sedikit lah. Kenapa Uni harus ucapkan ini? Supaya kalian tahu yang kalian hadapi ini adalah orang yang 7 tahun belajar kekristenan. Nah, sekarang saya tanya, Adinda Daniel ini belajar gak tentang Kristen? Gak apa-apa, jujur deh. Kalau nggak apa juga Uni nggak rendahkan kok. Justru Uni senang dengan orang jujur. Di sini diajak jujur soalnya. Room ini mengajak jujur, mengajak kita untuk berpikir dan merenung. Adindaku ini belajar nggak kekristenan secara komprehensif dan mendalam seperti yang Uni lakukan? Kalau belajar sih enggak, cuman kalau kayak tentang belajar kekristenan paling ya di gereja aja gitu. Sekolah minggu. Oke. Diajarkan di sekolah minggu dan di gereja itu, pernah nggak pendeta menjelaskan ayat di Galatia pasal 3 ayat 13 ini kepada Adinda, kepada saudara? Tidak pernah. Nah, kalau saudara jeli memahami, saya coba akan berikan informasi. Surat Galatia ini adalah surat karangan Paulus. Paulus itu adalah salah satu tokoh di agama saudara yang mengaku bertemu Yesus justru setelah Yesus naik ke surga dan memperingatkan adanya nabi-nabi palsu kepada murid-muridnya. Yesus itu cuma punya 12 murid dan Paulus tidak masuk di antara 12 murid. Tetapi kitab kalian itu justru lebih banyak pengajaran Paulus. Surat Korintus, Efesus, Galatia, Tesalonika, itu adalah surat-surat Paulus. Ya. Sementara 4 Injil sinoptik, Injil yang sama, kurang lebih sama isinya. Ada Markus, Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Itu sebetulnya adalah manuskrip-manuskrip yang ditemukan, catatan-catatan salinan yang ditemukan di kodifikasi, di kanon, distandarisasi. Lalu diklaim itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Walaupun itu tidak ada secara terbukti bahwa memang penulisnya Matius, Markus, Lukas. Jadi Adinda ini sebagai Kristen, saudara sebagai Kristen, itu sedang percaya bahwa surat yang ditulis oleh Paulus ke kota Galatia menyatakan bahwa Kristus, yaitu Tuhan kalian itu, mati menebus kutuk hukum Torah dengan cara menjadi kutuk. Karena memang tertulis nubuatan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dalam pandangan agama Yahudi dan di kitab mereka, siapapun yang mati di salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Kenapa? Karena dosanya besar, seperti menghujat Tuhan.
Maka Yeshua ini dituduh menghujat Tuhan oleh orang Yahudi. Maka hukuman yang setimpal baginya adalah dirajam sampai mati dan dihukum seperti yang dilakukan oleh orang Yunani. Kenapa pada akhirnya dia disalib dalam riwayat kitab kalian? Karena orang Yahudi menyerahkan hukumannya kepada orang Yunani yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Pontius Pilatus. Walaupun Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan kepada dia, tapi orang Yahudi ingin dia disalibkan karena dituduh menghujat Tuhan. Maka pada akhirnya dia dijatuhi hukuman salib. Maka tergenapilah nubuatan atau tergenapilah pernyataan dalam kitab perjanjian lama, siapapun yang mati dalam keadaan disalib itu pasti mati terkutuk. Maka Paulus mengajarkan kematian Yesus di tiang salib itu adalah menjadi kutuk karena menebus kutuk yang ada pada diri kalian. Sebenarnya kutuk hukum Torah yang ditebus. Dan gereja mengajarkan Yesus mati untuk menebus dosa waris. Padahal Paulus mengajarkan Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, tapi gereja mengajarkan Yesus mati untuk dosa waris. Jadi Paulus sendiri dengan gereja sudah berbeda ajarannya tentang kematian Yesus. Nah, maka pertanyaan besar yang muncul adalah, kalau Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat, pertanyaannya muncul, apakah hukum Taurat adalah kutukan? Apakah Yesus ketika mengambil kutuk hukum Taurat menjadi terkutuk pada waktu itu? Kalau Yesus pernah terkutuk bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang pernah terkutuk, apakah kalian mengimani itu? Lalu kemudian kalian menjawab, dia menebus kutuk. Maka kemudian saya bertanya kembali, apakah menurut Anda adil ketika Anda yang berbuat dosa, seharusnya Anda yang terkutuk, lalu dosa Anda dialihkan kepada orang yang tidak pernah berbuat dosa dan dia menjadi terkutuk gara-gara Anda? Apakah ini sebuah sistem yang diajarkan oleh Tuhan yang benar? Maka muncul ribuan pertanyaan terkait tentang doktrin matinya Yesus sebagai orang terkutuk di kayu salib menebus dosa kalian. Itulah tema kita kali ini, berjudul Yesus terkutuk. Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Ya, mungkin bisa sih saya terima kayak gitu. Soalnya kayak nggak terlalu memahami yang kayak gini juga sih sebenarnya. Bagi Anda seberapa penting agama? Penting, ya penting sih. Mana lebih penting agama daripada semesta dunia ini yang diberikan kepada Anda, menurut Anda? Lebih penting semesta dunia ini. Berarti Anda lebih mementingkan kehidupan dunia daripada agama Anda? Iya. Ya wajar Anda tidak mempedulikan agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang diyakini dari Tuhan yang benar. Maka kami umat Islam ini kenapa lebih memprioritaskan agama? Karena agama merangkum semua aspek dunia, bukan hanya dunia saja tetapi juga akhirat. Bagi kami dunia ini hanya sementara, bagi kami dunia ini hanyalah sampah yang akan ditinggalkan. Karena yang kekal selama-lamanya itu adalah setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Makanya umat Islam itu lebih banyak memprioritaskan perkara agama. Seharusnya begitu. Karena apa? Karena agama itu mencakupi keduanya, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Akan sangat rugi sekali adindaku ini hanya memprioritaskan perkara dunia. Karena dunia itu hanya akan dinikmati. Kalau umur Anda sekarang 20, ya paling lama Anda 60 itu sudah terlalu panjang gitu. Akan sangat disayangkan sekali hidup di dunia yang pendek ini disia-siakan hanya untuk mengejar dunia yang akan Anda tinggalkan gitu. Itulah kenapa Islam itu sejatinya harus memprioritaskan agama. Kami berusaha terus untuk berdakwah, kami berusaha terus untuk meluruskan agama kami terus menjalankan syariat agama kami setiap hari seperti itu. Itu karena kami adalah orang yang memprioritaskan agama, karena agama menjadi pembackup atas segala aspek kehidupan kami, dunia atau akhirat. Perkara di dunia kami sudah dapatkan di dunia ini. Tanpa beragama pun kita diberikan Allah rezeki yang sudah Allah tetapkan. Kalian gak nyembah Allah, kalian tetap hidup. Tapi kalian hanya dapat di dunia. Tapi kalian tidak akan dapat apa-apa setelah kematian. Setelah mati kamu lari kemana? Kamu gak akan tahu. Kamu yakin kamu masuk surga? Siapa yang menjamin kamu masuk surga? Yesus. Sejak kapan dia menjamin orang Kristen masuk surga?
Kalian dibuat senang dan dibuat damai di gereja seolah-olah kalian itu aman dari siksa api neraka. Kenapa? Sama seperti narkoba, tenangnya sementara, tapi dukanya selamanya. Itulah kalian, teman-temanku Kristen, menduga bahwa kalian itu pasti masuk surga, padahal kalian tidak pernah dijamin masuk surga oleh siapapun. Yesus sendiri tidak menjamin keselamatan bagi seluruh Kristen. Dalilnya dalam Matius pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan semua yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Artinya bukan menjadi Kristen yang menjamin kalian selamat, tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapaknya Yesus kepada dia. Itulah agama yang sesungguhnya, itu sistem kepercayaan dari Tuhan yang mengatur aspek ruang lingkupnya itu jasmani dan rohani, hidup fana dan nanti kehidupan setelah akhirat. Itu kenapa sangat penting bagi umat Islam itu agama Islam itu. Bagi Anda agama tidak terlalu penting, tidak masalah. Nikmatilah dunia yang sementara ini dan nanti ya Anda sendiri akan menyesali gitu. Dan di sini Anda diajak. Ya, Saya silakan. boleh bertanya. Silakan Ibu bertanya Umi. saja sepuasnya, Adik. Iya. Di sini saya mendapatkan apa kayak hadis gitu, tapi aku lupa ini dapat dari mana, soalnya udah lama juga, udah hampir bertahun-tahun, jadi aku lupa dapat dari mana gitu. Di sini ada hadis Ibnu Majah nomor 1908. Ya, bisa saya bacakan? Bacakan. Ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sebagai langsung aja ke intinya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam arti bersetubuh atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min karimha wa kari najubilat. Itu maksudnya gimana? Ya, kamu baca di mana itu? Dari hadis Ibnu Majah. Enggak, nomor bukan 1908. saya tanya kamu dapat literasi dari mana? Yang kamu baca Betul. sekarang itu. No, yang kamu baca sekarang. Literasi gimana maksudnya nih? Kamu barusan membaca, Dek. Literasi yang kamu baca itu namanya apa? Situs, website, WhatsApp? Dari foto gambar. Oke. Gambar dari mana kamu dapat? Dari galeri yang udah lama kesimpan. Iya, kamu dapat dari mana, Dekku? Dari sesama Kristen? Itu tadi aku udah jelasin, aku udah. Pertama, sudah ribuan tahun banyak sekali orientalis seperti Johann Louis Burckhardt. Itu Kristen yang nyamar jadi Islam untuk belajar Islam, menyerang Islam dari dalam. Kalau seandainya ada hadis yang menyuruh umat Islam mensetubuhi binatang, maka orang pertama yang menyebarkan itu bukan kamu, Dek. Bukan. Pastilah orang-orang yang sudah belajar secara mendalam Islam, yang mereka sendiri dibiayai oleh negara mereka untuk menyerang Islam. Salah satunya siapa? Johann Louis Burckhardt itu. Kemudian David Wood. Sam Shimon ya. Siapa lagi? Will Smith ya. Siapa? Banyak. Tidak mungkin hadis itu bisa luput dari pantauan mereka. Sudah pasti. Dan kamu, gak mungkin kamu yang bawa. Pasti Edis lebih duluan bawa dari kamu kalau ada perintah umat Islam menyetubuhi hewan. Mustahil si Edis yang kerjaannya tiap hari mencari cara-cara menyerang Islam, si RK, si Kiamat, itu nggak pernah bawa hadis itu. Bahwa ada tertulis Nabi Muhammad mengatakan kalau kau menyetubuhi hewan, kau pegang ubun-ubunnya. Teman-teman perhatikan, inilah kenapa kita itu kasihan kepada saudara kita Kristen. Mereka ketika dapat informasi, mereka tidak menyelidiki kepada yang membawa informasi, tapi mereka simpan di galerinya. Kita nggak apa-apa, kita nggak salahkan Daniel ini sih. Itu kenapa mereka jadi Kristen, karena ketika mereka diajarkan Yesus mati menebus dosamu, mereka nggak cross check dulu dalilnya di kitab mereka. Ini yang membuat kalian itu jadi Kristen karena tidak kritis terhadap apa yang diberikan orang lain.
Secara naluri, kalau ada dalil seperti itu, bukan kamu orang pertama yang membawanya. Saya itu sudah berdebat 7 tahun. Penghujat mana yang tidak saya hadapi? Kamu kan bukan penghujat nih. Kamu kan cuma bertanya karena dapat itu. Ya. Tapi secara logika, selama saya 7 tahun, siapa orang yang menyebut dirinya apologet, penghujat paling besar penghujatannya di TikTok ini, di YouTube, yang pernah bawa hadis itu? Tanpa Ragi pernah nggak? Karena sepenghujat-penghujatnya mereka tahu kalau itu adalah fitnah. Bahkan penghujat dari kalangan kalian sendiri itu tahu mana yang bisa dipelintir, mana yang tidak. Mereka tahu loh. Ya, jadi ketika ada dalil bahwa Islam mengizinkan mensetubuhi hewan, kalian tahu nggak orang pertama yang akan bawa itu siapa? Jawab saja namanya. Kiamat, Edis, Sopi Kutul. Ya, dari situ kita tahu kalau itu adalah fitnah yang dibuat oleh saudara kita Kristen. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah terbiasa kok. Ada namanya hadis hadis mutiara, apa namanya? Mutiara hadis. Itu juga buatan dari saudara kita Kristen dan itu disebarkan di situs web. Saya sudah baca itu sekitar 7 tahun lah. Sama satu lagi nih situs. Ini dibuat loh, sistematik loh mereka penipuannya loh. Isa dan nih. Ini Kristen juga yang buat nih. Ya. Kalau kita umat Islam buat situs begitu, kita termasuk kepada orang zalim. Ya. Kalian lihat ini situs. Kalian tahu situs ini? Kalau kalian lihat, ini mungkin kalian akan pikir bahwa ini Islam ini. Tapi kalian tahu ini punya siapa? Ini situs milik Kristen. Ya. Milik Kristen ini. Ya. Ini milik Kristen. Kenapa mereka membuat begini? Jadi sebelum kita buka live diskusi membongkar ajaran mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bahkan secara sistematik itu merendahkan agama kita dengan cara menipu. Kan mereka diajarkan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, itu kenapa penting bagi kami mengetahui dari mana sumber literasi yang Anda dapat. Karena kami pastikan diksi-diksi yang seperti itu adalah diksi fitnah. Kenapa? Ya, kami nggak salahkan kalian lah. Kitab kalian aja direvisi, diedit, apalagi kitab kami gitu. Coba tadi Ibnu Majah berapa tadi, Dek? Sebutkan, Dek. Sebentar. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi saya- pelajaran penting buat kamu di room ini ya Daniel. Suatu saat kalau kamu dapat informasi dari manapun, jangan gampang percaya, selidiki. Itu bukti kalau kamu berpikir. Karena sayang sekali kalau orang seperti kamu ya tidak belajar. Hadis Ibnu Majah nomor 1908. Ya oke. Jadi gitu Daniel ya. Silakan. Apa yang perlu ditanyakan kembali? Ya, jadi ini maksud kan yang tadi Uni bilang katanya ini yang dibawa yang sama yang katanya apa Edis yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin mereka sih. Daniel sebenarnya. sudah lama nonton diskusi lintas agama, Dek. Enggak, saya nggak pernah nonton kayak gitu. Apalagi saya nggak pernah kayak ngikutin Edis yang kayak Uni ceritain itu nggak pernah ngikutin kayak gitu-gitu. Enggak apa-apa. Cuman yang Jadi kalau gini. Islam itu adalah agama yang apabila membaca satu teks, misalkannya teks dalam riwayat kami seperti Quran dan hadis, itu tidak bisa dipahami secara tekstual, tidak bisa dipahami secara, karena Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Makanya ada yang disebut dengan penafsiran. Nah, banyak memang saya tahu banyak sekali beredar seperti hadis-hadis yang secara teks bahasa Indonesianya disebarkan melalui jaringan sosial media.
lalu kemudian disimpulkan begitu. Padahal dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa hanya baca tekstualnya saja. Bahkan jangankan itu, di Kristen juga mengenal namanya hermeneutik. Hermeneutik itu adalah cara menafsir, karena kalau seandainya Bible dibaca secara tekstual saja lalu dipotong maknanya, maka akan berbahaya. Contoh seperti yang kamu bawa tadi, ya. Sebenarnya kalau kita gunakan di situ bersetubuh atau apa, sebenarnya saya sudah pernah dibawakan hadis itu. Saya sudah 7 tahun diskusi. Cuman kami itu hadis-hadis lama yang kami jawab. Dulu kami sudah sering menjawab itu seperti hadis Suhailah menyusu, terus hadis itu, kemudian hadis satu lagi yang sering dibawa itu Allah Subhanahu wa taala dikatakan berambut keriting. Ada yang memang kategorinya mungkar, ada memang kategorinya yang hasan dan sahih, tetapi cara memahaminya kalian tidak seperti yang kalian pikirkan, karena kata di situ merujuk kepada mengambil manfaat. Ya, sama seperti ini. Ada Al-Qur'an yang berbunyi dan demi penciptaan langit, kemudian kapal yang berlayar, itu bukan berarti itu terjadi pada saat bersamaan. Begitu juga dengan maknanya. Kalau misalkannya di dalam hadis itu, saya pernah bahas hadis itu, mengambil manfaat itu yang disetubuhi bukan hewan, tapi mengambil manfaat dari ketiga hal yang disebutkan itu, seperti istri, kemudian hewan. Jadi kalian Kristen memahami tanda kurung bersetubuh itu merujuk kepada mensetubuhi hewan. Padahal di situ mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu seperti kita kalau mau menyembelih hewan ternak, begitu deh. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah apa ya namanya ya, sudah terbiasa. Saya sudah itu udah lama dari dulu banget itu saya jawab itu. Nah sekarang apalagi pertanyaannya? Sama ini sama. Tunggu, kamu nonton di TikTok ini udah berapa lama? Diskusi lintas agama, masa kamu nggak tahu Edis? Kalau Edis tahu yang kayak gitu-gitu tahu, cuman saya nggak ngikutin gitu loh kayak live-nya, terus video-videonya. Cuman kalau videonya ngelewat di FYP ya lihat aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Ya, Sama ini hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Dia tuh menceritakan langsung ke intinya aja ya. Aisyah apa ini gak tahu, dia berkata selalu cemburu setiap wanita yang menyarankan dirinya kepada Rasulullah SAW. menyerahkan dirinya, bukan menyarankan. Aisyah selalu cemburu kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kehendak di antara istri semua dan boleh pula menggauli. Aku tidak pernah melihat Allah mengikuti semua. Lanjut pertanyaannya di ayat di hadis tidak itu. melihat rakmu kecuali sangat cepat memenuhi. Nabi Muhammad itu tidak secabul tuduhan Oten. Kenapa? Bahkan sudah banyak perempuan yang menyerahkan diri kepadanya. Apakah Rasulullah mengambil semua wanita itu? Apakah Rasulullah boleh mengambil semua wanita yang menyerahkan diri padanya? Boleh. Tapi apakah Rasulullah mengambil semua perempuan yang menyerahkan diri padanya? Tidak. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang kalian tuduh otaknya mesum, na'udzubillah min zalik, astagfirullahaladzim, itu monogami selama 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah. Menikah dengan para janda-janda, kemudian sebagai perlindungan kepada para janda tersebut, dan ada hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kemudian beliau mengambil apa yang menjadi hak beliau dan tidak melampaui sebagaimana terjadi di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana nabi-nabinya bahkan diambilkan istri orang oleh Tuhannya sendiri. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhan dalam perjanjian lama mengambilkan istri orang untuk Daud. Artinya apa? Kembali lagi bahwa itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu kalaupun seandainya punya keinginan tentang hawa nafsunya, pasti dia akan dipenuhi oleh Allah. Pertanyaannya, apa keinginan Rasulullah yang mengikuti hawa nafsunya yang melampaui batas? Pernah dengar nggak? Rasulullah pernah menginginkan istri orang nggak? Kalau Daud pernah ngambil bini orang, apakah Tuhan menghukum? Tidak. Tuhan hanya menghukum anak hasil jinanya. Perjanjian lama 2 Samuel pasal 12 nomor 13. Inilah perbedaan gambaran Nabi dalam kitab kalian dengan gambaran Nabi dalam kitab kami. Allah Subhanahu wa taala kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan Nabi Muhammad dan keinginan Nabi Muhammad, mudah bagi Allah mengabulkan karena dia adalah Nabi, punya privilege. Pertanyaannya, apakah ada keinginan Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau minta kepada Allah dan Allah penuhi itu?
Sama seperti nabi-nabi di Israel yang menginginkan hal-hal yang berbau duniawi dan bahkan melanggar kode etik moral seperti istri orang. Nah, ini justru bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan ketika dia sudah diberikan privilege, sekalipun dia tidak memanfaatkan privilege itu. Sama seperti Nabi Muhammad, diizinkan bagi beliau harta rampasan perang. Lalu apakah beliau memperkaya diri dengan harta rampasan perang? Tidak. Inilah bukti Nabi Muhammad itu walaupun sudah diberikan kelonggaran, beliau tidak seperti itu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.